Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Sabtu, hari libur. Kita rencananya pengen cari sarapan ya. Sarapannya kita kepingin nasi pecel. Soalnya nggak tahu ya kapan hari itu pernah nyoba nasi pecel di tempat yang akan kita kunjungi ini. Nah ini kita mau ngulang lagi. Soalnya waktu kemarin makan tuh kayaknya enak gitu. Dan dia jualnya nasi pecel, nasi rawon, macam-macam. Oke? Nanti kita ketemu lagi di tempatnya. Ciao. Ya, menyusuri Jalan Bukit Mas ya. Ini kita menuju ke arah selatan. Ya, karena lokasinya itu ada di Ketintang. Jadi dekatnya Samsat Ketintang. Sana pagi hari, sekarang sudah jam 7 kurang seperempat ya. Biasanya kalau akhir pekan begini banyak orang jogging, lari pagi gitu ya. Sepedaan. Ini kalau di jalan-jalan utama di Surabaya, wih rame nih sepeda. Mulai jam 6 sampai jam 8 rame banget sepeda. Bahkan jadi kayak kota sepeda gitu ya. Nah ini dia, ini rumah sakit Marinir ya. Rumah sakit Marinir Gunung Sari. Ada tenda darurat di depannya. Jadi situasi COVID untuk hari ini itu Surabaya masih cukup tinggi. Di komplek Marinir Gunung Sari ini nggak asing buat saya. Karena dulu waktu kecil sering juga ke daerah sini gitu ya. Setiap akhir pekan biasanya waktu saya masih kecil tuh sering nginep di rumah saudara. Kebetulan rumah saudara ada di sekitar sini, di daerah komplek Marinir Gunung Sari. Nah ini nanti kita belok kiri ya. Jadi di depan itu Kalimas yang memisahkan antara Surabaya Barat dan Selatan. Jadi batasnya komplek Marinir Gunung Sari dengan Ketintang itu dipisahkan oleh Kalimas ini ya. Cukup padat juga hari ini ya, Sabtu pagi ini padahal. Ternyata banyak juga yang ya, banyak juga kendaraan lalu lalang. Ramai juga ya Sabtu pagi. Habis ini kita akan menyeberangi jembatan Rola. Ayo hijau. Ya kuning. Wah ini lucu ya, ada sepeda tandem, asik nih. Sepeda tandem. Ini nggak pagi, siang, malam ada aja orang mancing di sini ya. Memang kalau dasarnya hobi mancing, ya jam berapapun pasti mancing gitu. Ada. Ini jembatan Rola. Kita menuju ke arah arah. Nanti kita akan melewati Pasar Karah, terus kemudian ada kantor Jawa Pos yang lama. Jadi Jawa Pos media group yang termasuk besar di Indonesia itu asalnya dari Surabaya ya. Jadi Dahlan Iskan dulu yang merintis ini Jawa Pos. Nah kantornya, percetakannya yang pertama kali itu di daerah Karah sini. Kemudian setelah berkembang pesat bahkan menjadi pesaing Kompas Group ya. Kira kemudian punya kantor baru namanya Geraha Pena. Dan Geraha Pena tuh asik ininya, unik ya arsitektur dari gedungnya tuh karena beda banget. Nanti kapan-kapan saya ajak deh untuk lihat gedungnya ya Geraha Pena. Yang sekarang ini kita lewat ke arah kita melewati kantor Jawa Pos yang lama. Nah ini yang sebelah kiri ini kantor Jawa Pos yang lama ya. Sebelah kiri ini kantor Jawa Pos yang lama. Jadi daerah ini namanya Karah. Itu persis di tepi jalan tol Surabaya menuju ke Sidoarjo ya.
tol Surabaya Waru ya. Nah itu di depan itu sudah jalan tol, jadi persis kita ada di pinggiran jalan tol. Nah ada jembatan yang menghubungkan antara Karah dan Jambangan. Jadi jalan tolnya ada di samping kanan saya. Saya seneng banget lihat sini karena apa ya, pohon-pohonan tuh rimbun, seger lah gitu kalau lihat sini tuh, nggak terlalu panas gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki bisa beli rumah daerah sini, amin. Area yang kita lewati ini dulu 20 tahun yang lalu ya, itu sawah kiri kanan, tapi sekarang habis sudah jadikan perumahan. Dulu sawah kiri kanan ini. Kalau sore-sore gitu biasanya naik sepeda motor kita lewat sini, wah adem banget liatnya karena hijau sepanjang jalan. Jadi kita masuk ke Ketintang lagi. Jadi Ketintang itu daerahnya luas banget ya. Jadi kita masuk ke Ketintang sisi yang lain. Nah, kita belok kanan menuju ke tempat jualan pecel itu. Nah ini area di sini ini juga sama, tempat makan, terus kemudian tempat nongkrong, kafe, resto banyak di sini. Ya. Habis ini kita akan melalui rel kereta api. Nah di sebelah kanan itu dekat rel kereta api itu ada namanya warung wader ya. Wow itu penyetan wadernya legend itu. Banyak sekali itu yang kesana gitu ya. Katanya enak banget. Pernah sih sekali nyoba, ya emang enak. Cuma saya nggak suka wader itu karena ikannya kecil-kecil gitu ya. Jadi kayak nggak puas. Tapi kalau wadernya digoreng crunchy banget itu enak loh. Jadi teman-teman kalau kepingin nyari wader di Surabaya, datang aja ke warung kincir di rel kereta api itu ya, rel kereta api Ketintang itu. Ini sama juga 20 tahun yang lalu kiri kanan ini sawah semua ini. Tapi sekarang sudah ya seperti sudah dijual ya, mau dijadikan perumahan semua ini. Nah di sini ada juga rawon enak ya di sebelah kiri, namanya rawon Pak Pangat. Oh ini enak juga ini, rawon Pak Pangat. Jadi kalau ke Surabaya tuh makanan khasnya salah satu adalah nasi rawon. Ya nasi rawon itu seperti sop tapi kuahnya itu berwarna hitam gelap. Jadi kadang-kadang orang itu kalau ngeliat tuh sudah duluan, sudah ini kok keruh sekali kuahnya. Tapi enak banget. Rawon perlu dicoba. Mungkin kalau saya bahasa Inggris kan namanya black soup. Oke, kita mau nyampe nih ke tempat jualan pecelnya. Ini sebenarnya masuk ke daerah Ketintang Baru ya namanya ya. Menuju ke arah Samsat. Nah itu dia. Rombongnya yang warna hijau itu. Nanti kita makan di dalam aja. Jadi kita cukup parkir di pinggir. Loh, ada juga mobil yang parkir. Mantap. Berarti artinya pecel ini sudah mendapatkan recognition ya. Kakak apa kak? Aku pecel ikannya lauknya telur Bali seperti biasa. Adik rawon. Apa ini tadi? Adik rawon. Nasi separuh ya. Oke. Kakak? Jadi persis di pintu masuknya Sakura Resident. Kakak? Ya. Kakak apa? Ini penampakan nasi pecel kita hari ini ya. Jadi saya pakai bali telur, terus ada jagung di sana, ada tahu sama peyek, bumbu pecelnya di bawah sana. Sip, mantap. Ini penampakan rawon ya. Penampakan rawonnya seperti ini. Jadi kuahnya emang kalau dibilang ya butek gitu ya. Ini rawon pakai bali telur. Biasanya sih rawon aja gitu, tapi ini K1 minta begitu. Bunda makannya nasi jagung ya. Bunda, nasi jagung ya. Wih, lauknya melimpah tuh. Ada ikan asin, telur dadar, sama apa itu? Yang di bawah ikan asin itu apa? Tongkol. Masya Allah. Ini sarapan luar biasa. Nasi jagung dengan lauknya pun 3 biji. Top.
K1, K2. Ya, apa rasa rawonnya enak ya? Enak. K2 enak rawonnya. Enak. Sip. Oh ini. Waduh, enak ya. Boleh minta nggak ayah? K2. Boleh nggak minta rawonnya? Kok telurnya nggak dimakan? Nasi jagungnya, Bu. Banyak, kebanyakan. Sambalnya enak, Sambalnya enak ya. urap-urapnya. Urap-urapnya enak. Lah ini K3 nggak makan, malah lihat video ini. Makan lah. Kok makan ya? Oh, makan dia ternyata. Alhamdulillah makan. Nak. Akhirnya sudah habis nasi pecel dan nasi rawon. Ya. Oh, piringnya ludes dari tumpuk. Ini sekarang K1 K2 malah main game ini. Oh, main game apa? Cat Simulator. Aduh, game apa lagi tuh? Salah, game yang kita dari kucing. Oke deh, ntar lagi kita mau balik pulang. Ini Bunda mau bayar dulu ya. Bayar. Kita pulang lewat dari arah yang berbeda. Adik udah mau ngasih baby dong. Ini di sebelah kanan saya ada PJB. PJB itu pembangkit Jawa Bali. Jadi apa namanya, listrik ya, pembangkit listriknya. Kantor PLN untuk PJB, pembangkit Jawa Bali. Nah itu. Jadi kita belok kiri. Jadi di depan itu sudah Jalan Ahmad Yani, jalan besar yang menghubungkan selatan dan pusat. Tuh, ini kok ada rame-rame parkir kenapa ya? Ini KFC nih, yang pojokan nih KFC. Kok rame pagi-pagi, kenapa ini? Ada apa KFC? Hah? Ada apa, Bu? Oh, nggak ada apa-apa. Terus parkiran apa? Nggak tahu. Parkirannya tiba-tiba rame aja, nggak tahu apa. Oke, ini Ahmad Yani. Ini frontage-nya ya. Jadi sisi tepi Ahmad Yani itu jalan ini. Kalau Ahmad Yani-nya sebelah situ. Jadi ini jalan yang baru. Jadi frontage-nya Ahmad Yani. Karena biasanya Ahmad Yani itu macet ya, padat sekali, sehingga akhirnya diputuskan untuk membangun frontage. Jadi jalan di sisi sebelahnya jalan utama untuk mengurai kemacetan. Nah, itu yang bangunan yang sebelah kiri itu Royal Plaza. Mall favoritnya Bunda. Karena di sana murah-murah ya. Oke. Nah, kalau dari sini ini jalan aslinya, Jalan Ahmad Yani yang utamanya tuh ini, yang lama. Yang tadi itu sisi frontage-nya. Karena saya mau ngambil jalan layang monokromo. Ya, sudah nggak apa. Oke, ini jalan layang. Namanya Jembatan Layang Wonokromo. Ada yang bilang Mayangkara. Nah, ini. Dan dari sisi selatan menuju ke Dek, baby dia. utara ini. Biasanya sepeda motor nggak boleh lewat sini ya, tapi mungkin karena ini hari Sabtu ya, mungkin. Setahu saya sih sepeda motor nggak boleh lewat, tapi mungkin kalau akhir pekan diperbolehkan. Nah, gitu ya. Kita bisa lihat Surabaya dari jembatan layang ini. Suhu Surabaya pagi ini 29 derajat Celcius. Ya, di depannya udah bisa 29 orang. Jadi jembatan ini baru aja diresmikan di tahun ini. Ini menghubungkan antara Jalan Ahmad Yani langsung masuk ke Gunung Sari. Di depan itu adalah Terminal Joyoboyo. Wih, itu terminal legend itu. Karena zaman saya SD, SMP, SMA ya mainannya di situ karena sering naik bemo. Jembatannya keren ya. Banyak orang di sini foto-foto gitu ya, karena spot bagus untuk foto. Tuh ya, Terminal Joyoboyo. Ya mudah-mudahan habis ini terminalnya bisa semakin keren, transportasi publik semakin bagus. Karena terus terang permasalahan di Surabaya, problem terbesarnya adalah belum ada public transportation yang memadai dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Surabaya. Itu PR terbesar dan rasanya
wali kota sudah berganti berkali-kali, masalah ini belum terselesaikan. Apalagi sekarang memang fokusnya adalah di masalah pandemi. Saya bermimpi ya, suatu saat mungkin Surabaya punya macam MRT atau mungkin seperti di Kuala Lumpur gitu ya, ada monorail, ada apa IRL ya punya LRT gitu ya. Karena Jakarta yang notabene ibu kota Indonesia itu baru punya MRT seperti LRT atau monorail di Kuala Lumpur itu baru 3 tahun yang lalu mungkin ya, 2-3 tahun yang lalu sebelum pandemi pokoknya itu baru. Padahal itu ukurannya Jakarta di mana sudah crowded banget, sudah macet di mana-mana. Sedangkan Surabaya ini masih, aduh sorry saya salah ini. Dengan ini mobilnya Jenderal nih. kalau kita sampai salah bisa-bisa di push up ini mobilnya Jenderal bintang 1 itu di depan. Ya jadi artinya saya tuh berharap sekali kayak gitu. Ya selama ini dikasih rezeki ya. Alhamdulillah saya sudah pernah mengunjungi beberapa kota-kota besar di Eropa ya, melihat public transportation itu sudah berpuluh-puluh tahun di sana ya. Saya merasakan betapa nyamannya naik transportasi di Amsterdam, di Paris gitu ya. Itu luar biasa menyenangkan gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan Surabaya bisa punya public transport yang baik. Sekarang posisi sudah hampir jam 8. Rame juga ya, semakin rame. Wah, sebelah kiri ada Mbak Eva yang lain nih. Ada Mbak Eva juga. Kasih sedikit bel. Ini dia ya. Kasih salam untuk Mbak Eva yang lain. Memang kalau bentuknya Evalia ini emang bentuknya sebenarnya nggak begitu bagus ya Bun ya. Kotak kayak sabun gitu ya, kayak kotak sabun gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa saya jatuh cinta banget waktu dulu mutusin mau beli Evalia ini ya. Walaupun bentuknya tuh sebenarnya ya nggak bagus juga gitu ya. Tapi saya seneng karena mobilnya besar. Jadi waktu itu saya mikir wah ini cocok buat anak-anak. Waktu itu anak-anak masih kecil ya. Yang ketiga juga belum ada waktu itu. Jadi saya mikir wah ini cocok nih buat jalan-jalan pakai mobil besar begini gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya terwujud ya. Alhamdulillah. Oke, habis ini kita akan memasuki kompleks marinir TNI Angkatan Laut. Oke, sekarang kita sudah memasuki kompleks marinir Angkatan Laut. Ntar lagi kita akan nyampe ke rumah. Jadi acara jalan-jalan pagi di weekend sambil menikmati pecel alhamdulillah sudah terpenuhi, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat selalu, salam bahagia dari kami, Kak Keliling Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.